Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution. Hari ini kita akan membahas tentang strategi jitu cuan di sektor bisnis AI, Artificial Intelligence, ya. Di mana Artificial Intelligence sudah mendominasi banyak hal di dunia, dari segi kedokteran, kemudian militer, kemudian ada bisnis, pengembangan bisnis. Sudah sangat banyak kita mendengar, dan kemudian tentunya sahabat Tribuners juga ada yang mengimplementasikan, ada yang menggunakan Artificial Intelligence. Yang paling sederhana adalah ChatGPT, ya. Tentunya di belakang itu ada faktor-faktor teknologi yang sangat luar biasa sekali. Di studio telah bersama kami ada Pak Darmin. Iya. Ya, Darmin. Terima kasih Pak Sangget. Ya, peraih rekor muri di bidang pasar modal, dan sahabat Tribuners, Pak Darmin adalah seorang di bidang pasar modal yang sangat aktif, memberikan sharing-sharing di bidang finansial dan literasi keuangan kepada kita semua melalui Tribun Medan. Terima kasih banyak Pak Darmin. Terima kasih yang sudah rutin ya, memberikan. Terima kasih kesempatannya. Ya, thank you. Di studio juga bersama kami Pak David Leong, AWP QWP. Beliau adalah seorang wealth planner dan financial lifestyle strategist. Selamat pagi Pak David, apa kabarnya? Pagi Pak Singit. Baik ya, ya selalu ya untuk memberikan sharing. Pak David adalah seorang financial planner yang sangat strategis, ya, research yang sangat dalam untuk memberikan insight kepada kita semua, sehingga investasi di bidang finansial, di bidang keuangan dan pasar modal itu biasanya lebih akurat, lebih tajam untuk membantu setiap investor maupun siapa yang ingin mempelajari tentang sektor keuangan. Pak Darmin, driver pertumbuhan ekonomi dunia saat ini tidak terlepas daripada Artificial Intelligence, ya, dan kemudian didorong oleh sektor teknologi, ya, ada Facebook, Meta, ada Google, dan kemudian termasuk juga Nvidia ini menyediakan chip ya yang untuk mendukung pertumbuhan daripada teknologi dunia, termasuk AI ini ya Pak, ya. Dan kemudian lahirnya juga ada ChatGPT, Sam Altman yang luar biasa, merubah dunia. Sekarang eranya kalau menurut Jensen Huang, CEO-nya Nvidia, adalah generatif AI, ya, bagaimana gathering data yang semakin cepat dan semakin masif sehingga memberikan informasi yang sangat cepat sekali. Dan di China juga paten 50% dunia dari sisi Artificial Intelligence adanya di China. Tsinghua University, kemudian Zhejiang University, Fudan University, itu melahirkan banyak sekali top peneliti di bidang AI. Ini bagaimana menurut Pak Darmin? Apakah memang nanti lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia akan semakin bertumbuh kepada teknologi dan AI, Pak Darmin? Iya, kita melihat kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas daripada AI. AI ini meningkatkan produktivitas dan memudahkan kita untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien. Jadi AI ini akan starting awal, dan ini trennya akan berlangsung terus. Sebagai investor, kita pemilik dana, tentu kita harus melihat peluang-peluang tren ini. Jadi jangan di investasi aja, katakan jangan pernah melawan tren. Ikutilah tren itu, sehingga kita menikmati momentum pertumbuhan aset, pertumbuhan investasi kita yang baik sekali. Momentum ya Pak, ya? Ya, momentum itu penting sekali. Dan momentum saat ini itu di teknologi, khususnya AI, Pak. Ya, betul. Apa yang perlu kita persiapkan, Pak? Kalau Bapak melihat dunia AI kan berkembang terus, artinya kalau investasi di sektor teknologi dan AI ini, Bapak melihat kalau kita tarik 1-2 tahun ke belakang dan sampai saat ini, hasilnya seperti apa? Jadi kita melihat bahwa AI, perusahaan chip, teknologi ini semua di Indonesia kan belum ada emiten yang sudah listed, yang ada cuma data center. Dan pertumbuhan ini sangat luar biasa. Kita melihat Nvidia, satu perusahaan, dia adalah perusahaan dengan nilai perusahaan terbesar di dunia, sekitar 5 triliun US dollar.
dan pertumbuhan perusahaan nilainya bertumbuh terus, tentu ini ada sesuatu yang luar biasa sehingga seluruh dunia investor besar itu melirik ke sana. Dan kita mengenal anaknya Magnificent Seven, 7 perusahaan yang di bidang teknologi yang sangat luar biasa, pertumbuhan yang memberikan return yang luar biasa. Kita di Indonesia, kita hasilnya rupiah, dan kita tahu walaupun saya ini seorang nasionalis, saya cinta rupiah, saya senang dengan rupiah, tapi kenyataannya kan rupiah ini salah satunya weak currency. Ya, kita tahu sekarang rupiahnya undervalue, mungkin akan menguat kembali, tapi tren jangka panjangnya ya melemah terus. Jadi kita perlu diversifikasi dalam investasi, mengatakan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Artinya kita perlu juga diversifikasi mata uang, mengurangi currency risk, risiko dari mata. Salah satunya ya kita investkan dalam AI ini perusahaan-perusahaan yang luar negeri dengan cara kita bisa melalui investasi tidak langsung, melalui reksadana dalam bentuk US dollar, dan investasi yang penting ini kan legal. Banyak orang yang mau buka rekening transaksi saham di luar negeri, tapi kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan online yang tidak tahu legalitasnya, apakah ada izin OJK dan sebagainya. Jadi kita mewadai di Panin Group itu ada Panin Asset Management, manajer investasi yang sudah track recordnya sangat bagus, sudah proven, ada izin OJK, perusahaannya izin OJK, produknya izin OJK, yaitu Panin Syariah Global Equity Fund. Jadi pada tahun 2023 di launching itu satu unit harganya US dollar 1. Per kemarin ini kan belum 3 tahun ya, 2 tahun lebih, harganya sudah naik ke 1,87, artinya 87% dalam 2 tahun lebih, mengalahkan indeks harga saham gabungan. Dan selain itu kita juga menikmatin kenaikan kurs US dollar. Pada waktu launching kursnya sekitar 13.000, sekarang 17.000. Jadi itu ada double returnnya, keuntungan ganda. Luar biasa. Panin Syariah Global Equity Fund ya. Jadi 2023 launching, sekarang 2026 hampir 3 tahun sudah 87%. Dan Panin Syariah Global Equity Fund ini banyak kan investasi di teknologi ya, Pak? Ya, mungkin David bisa. David, silakan. Kalau kita bisa sharing sedikit. Komposisi per quarter ataupun per bulan itu kebanyakan kita fokusnya di teknologi, dan kebetulan di AI, tema yang pas kita luncurkan itu ada zamannya AI. Jadi kita fokusnya lebih ke AI. Jadi bagi orang yang mau, kan ada trennya indexing kan, kalau ada orang yang tidak mau pusing, tidak usah urus mau pilih sahamnya, kita pakai indexing. Dan indexing itu biasanya orang lakukan di US itu, mereka beli S&P 500. Dan kalau orang Indonesia mau S&P 500, mereka salah satunya adalah membeli reksadana. Karena reksadana bukan objek pajak. Jadi otomatis kita Indonesian citizen bisa beli diversifikasinya melalui reksadana, karena itu bukan objek pajak. Nah, kalau kita sendiri yang beli saham direknya, kita either harus punya izin kerja atau kita izin student, ya kan, dan kita kena pajaknya lagi, ya kan, 30% lagi, tergantung tiernya juga. Jadi sangat tidak efektif. Jadi kalau untuk efisiennya kita melalui reksadana. Dan ini adalah salah satu caranya supaya kita bisa diversifikasi untuk kalau kita sudah punya 6 month punya emergency fund, kita boleh diversifikasi. Berarti untuk bisa investasi ke sektor teknologi dan AI dunia, salah satunya adalah melalui Panin Global Syariah Equity Funds, gitu ya. Karena secara signifikan kenaikannya juga luar biasa. Jadi sahabat Tribuners ya, bagi banyak investor yang kita tahu bahwa AI ini sekarang adalah menjadi pertumbuhan dari sisi bisnis teknologi yang sangat luar biasa sekali ya. Dunia sekarang kekurangan chip dan RAM, gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa handphone terjadi kenaikan harga karena kekurangan chip. Kemudian laptop juga
mengalami kenaikan harga, semua menggunakan chip karena Mobil elektrik. mobil elektrik sangat masif. Electrical EV itu juga, electrical vehicle juga menggunakan chip. Artinya kebutuhan chip dunia ini akan sangat berkembang. Di industri kesehatan ya, radiologi, kemudian kecantikan, semua menggunakan teknologi AI dan pastinya didukung oleh chip. Artinya diperkirakan teknologi artificial intelligence dan teknologi chip ini akan semakin dibutuhkan. Nanti smart home juga ya, di rumah-rumah itu ya tinggal hidup matikan AC, lampu, kemudian semua. Jadi diperkirakan itu AI dan teknologi semikonduktor chip itu akan semakin meningkat. Jadi kalau saya tidak salah mengambil sebuah kesimpulan, Panin Global Syariah Equity Fund ini adalah fokus investasi di teknologi ini ya Pak ya, termasuk di artificial intelligence ini ya. Jadi di portfolionya di Panin Syariah Global Equity Fund itu sektor teknologi informasi itu berapa persen? 74%. 74%. Jadi 10 holding saham yang terbesar itu di sana ada Nvidia. Nvidia itu sekitar di atas sekitar 18%. Jadi itu ada AMD, perusahaan nomor 2 terbesar setelah AMD ya. Dia supply chip yang terbesar juga. Itu 19%, ada Alphabet, induknya Google, ada AMD, ada Broadcom itu di teknologi, ada Micron, ada Google, ada Microsoft, ya Apple. Jadi fund manager itu kita melihat sejak launching dia stock picking, pemilihan sahamnya bagus dan harga yang dia beli juga cukup bagus. Itu terlihat dalam, orang kan melihat 1 bulan terakhir ini kan ada perang Iran-Irak, ada harga minyak naik dan sebagainya. Kalau secara tradisional biasanya ini akan impactnya inflasi tinggi, equity market, saham kan kurang bagus. Ternyata dalam 1 bulan terakhir ini reksadana Panin Global Syariah Equity Fund 1 bulan ini returnnya, keuntungan nasabah dia kalau masuk 1 bulan aja 40%, 40,85%. 1 tahun 68%. Justru 1 bulan terakhirnya speednya makin kencang. Jadi pengelolaan dana, pemilihan saham, switching saham itu sangat bagus sekali. Luar biasa. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita semua untuk bisa investasi di sektor teknologi dan AI. Ya tentunya tidak usah ribet-ribet. Kalau misalnya mau investasi langsung perlu ada surat izin tinggal dan sebagainya. Tapi melalui Panin Syariah Global Equity Fund ini, ya, kita cukup investasi di sana dan kemudian memilih saham, dan sudah ada profesional yang mengatur dan picking, membeli dan kemudian memilih emiten-emiten internasional teknologi yang bagus sehingga berkembang bersama equity fund tersebut. Nah, ini Pak Darmin, kalau kita cerita tentang ini kan 70% di sektor teknologi dan AI ya. Kalau prediksi Pak Darmin melihat apakah 1-2 tahun ke depan ini masih komposisinya sama? Itu sangat dinamis. Ini artinya fund manager bersifat active management. Dia akan sangat aktif. Kadang-kadang dia lihat ini harga sahamnya sudah tinggi, dia bisa switching ke sektor consumer juga ada. Dia bisa switching. Kalau kita flashback 10 besar setiap bulan, persentasenya bisa beda-beda. Kebetulan sekarang teknologi lebih bagus 70%, kadang dia bisa turun nih 50, 60 dan sebagainya. Dan kenapa juga indeksnya dia benchmark, artinya sebagai pembandingnya dia tadi David kan katakan index fund, dia performance dia, return dia ada satu alat pembanding, pengukurnya S&P 500 Syariah. Kenapa Syariah? Sebab Syariah itu perusahaannya lebih prudent, lebih hati-hati. Artinya hutang perusahaan itu nggak boleh sangat besar sekali. Salah satu terjadinya waktu krisis, perusahaan yang tidak tahan krisis adalah perusahaan yang highly leverage, artinya hutangnya besar sekali. Jadi dan juga track record kita melihat sepanjang 10 tahun di Amerika, indeks itu S&P 500 dengan S&P Syariah lebih performance lebih bagus daripada S&P 500.
Jadi ini semuanya berdasarkan long term research sebelum diluncurkan dan diluncurkan sampai sekarang. Malahan ada investor kita yang dia senang sekali invest. Jadi kalau naiknya sudah new high, dia profit taking cair sedikit. Sebab kita punya money market US dollar fund, reksadana pasar uang dalam US dollar. Jadi dia switch, ambil profitnya tidak cair semua, switch tampungin ke US dollar. Nanti harganya lagi turun, dia masuk balik. Dia bisa juga trading, tapi bukan harian ya. Dan kita tahu di Amerika bursa sahamnya kan beda waktu dengan Indonesia. Kalau kita invest sendiri bisa nggak tidur tengah malam pantau dan sebagainya kan tidak begitu nyaman, merepotkan. Dengan ini kita serahkan kepada ada tim riset di fund manager, ada ahlinya, mereka profesional, punya izin untuk mengelola reksadana, punya track record, punya pengalaman. Jadi kita serahkan kepada ahlinya aja. Tinggal kita atur di kekayaan kita, portfolionya mau US dollar berapa, mau di reksadana berapa, persentase kita kembangkan aja. Dan sudah ada tim riset yang melakukan kajian ya. Tentunya kalau di perbandingannya tadi pakai menggunakan S&P 500 syariah ya. Artinya pertumbuhannya diharapkan lebih bagus daripada S&P 500 syariah itu ya. S&P 500 syariah konvensional rata-rata pertumbuhannya seperti apa? Kalau Pak David melihat? Ya sangat bagus, tapi S&P 500 syariah lebih performanya lebih stabil, lebih bagus. Artinya tidak terjadi koreksi yang sangat signifikan ya. Kalau dibandingkan koreksi, S&P 500 share lebih lebih soft ya. Lebih soft. Dan kemudian bagi orang Indonesia yang mau investasi ke S&P 500 tidak bisa karena OJK cuma memperbolehkan S&P 500 syariah aja, yang syariah aja sih. Kalau yang lebih soft dan lebih safety lah ya. Ya. Nah kalau misalnya orang Indonesia mau invest, kita lihat ada toko lain yang startup yang melakukan investasi ke luar negeri, tapi itu bukan saham, itu derivatif sebenarnya. Oh, derivatif. Dan dia ya mungkin tidak bisa kita ikut RUPS yang mungkin ya. Oke. Itu artinya internal sendiri ya? Ya, dan mereka bukan anggota FINRA. Kalau FINRA kan itu yang seperti anggota bursanya itu yang di US gitu kan. Dan mereka bukan anggota FINRA, mereka lebih ke derivatif, jadi bukan asli US membership-nya stock exchange. Oke. Jadi kalau syariah yang ada anggota FINRA lebih safety lah ya, lebih aman. Karena kita kan belinya reksadana, jadi reksadana kan bisa, jadi reksadana yang beli langsung sahamnya, dan kita memiliki mutual fund-nya. Ya. Pak David, kalau kita lihat potensi atau peluang di Indonesia di perusahaan AI ini bagaimana ya? AI di Indonesia sih kayaknya belum ya, masih ada data center aja ya? Ada 2 data center. Karena AI itu besar sekali, bukan soal chip aja, dia itu akan merambah secara konsumer sampai ke industri juga akan masuk. Termasuk energi ya? Kebutuhan energinya sangat besar ya? Ya. Pak Darmin, ini ke depannya kalau kita cerita, apakah AI ini akan bertahan 5 tahun lagi? AI itu akan terus bertumbuh. Pertumbuhan itu akan terjadi secara terus-menerus ya? Inovasi akan terjadi terus. Kita tahu dengan kita orang sekarang banyak lakukan kuliah, mau cari data, banyak sekarang model-model AI yang bisa kita tanya, kita bandingkan. Jadi data juga lebih cepat kita dapat. Nah ini trennya akan bertumbuh terus. Memang ada yang khawatir dengan pengalaman tahun 2000, pada waktu itu Nasdaq-nya crash, itu pada waktu itu internet company-nya crash, apakah AI ini modelnya sama? Jadi itu jelas-jelas berbeda. Pada waktu eranya internet bubble tahun 2000, Nasdaq indeks di Amerika dari 5.000 turun hampir lebih dari 50%. Pada waktu itu perusahaan-perusahaannya hanya jual janji. Perusahaannya hanya saya mau launching ini, mau ini produk ini, belum ada profit generate. Sekarang kita tahu Nvidia itu sudah profit, AMD itu sudah profit. Alphabet itu sudah profit. Jadi ini semua perusahaan-perusahaan yang sudah profitable dan mereka sudah bisa invest dari profitnya untuk invest terus untuk inovasi-inovasi. Dan kita lihat juga bahwa market AI ini sangat besar, seperti Pak Siang katakan, EV itu butuh chip,
Ya. Komputer butuh chip, Ya, itu sekarang handphone, kekurangan kan. Kekurangan. Jadi orang mengatakan bagaimana Nvidia ini kalau dia kan memiliki keunggulan teknologi sehingga harga jualnya juga premium, profitnya besar. Bagaimana kalau China tidak beli setiap perang dagang USA? China sudah tidak dilarang jual ke China, sudah tidak beli sama sekali. Jadi baru kita lihat kalau interview dengan Pak Jensen Huang, misalnya yang CEO-nya Nvidia, dia mengatakan penjualan ke China nol sudah. Sudah nol. Udah nol, profitnya masih bertumbuh dan harga sahamnya masih naik ya. Oke, artinya tidak ada ngaruhnya terhadap pertumbuhan atau perkembangan China ya. Tidak adanya China juga bisa bertumbuh ya. Artinya memang sebab marketnya masih sangat besar. Coin ini akan bertumbuh terus ya. Artinya kalau dilihat dari pemilihan perusahaan di sektor teknologi dan AI ini yang dilakukan oleh Panin Global Sharia Equity Fund ini masih aman lah ya. Memang semua investasi kan ada satu statement yang kita kata bahwa performance masa lalu hasil investasi bukan jaminan masa depan. Tapi masa lalu semua orang masa depan itu ketidakpastian. Tidak aja melamarkan dengan baik. Tapi kan kita bisa melihat track record masa lalu untuk prediksi masa depan. Itu adalah satu dasar yang sangat ilmiah bagi kita melakukan prediksi. Sama dengan apakah dokter akan prediksi apakah Anda sehat? Kalau 5 tahun Anda gaya hidupnya bagus, semua kesehatan indikatornya bagus, ya dia bisa predik ke depannya kalau lanjutkan gaya hidup, tidak ada stres, akan bagus. Trennya, kita melihat trennya nih. Dan sebagai satu perbandingan bahwa kita bandingkan ya data 2 tahun ya, indeks IHSG 1 bulan terakhir kan mulai naik. 1 bulan terakhir naik 2,47%. Setuju. S&P 500 naiknya 11%, lebih tinggi. Jadi year to date artinya Januari sampai dengan Mei ini IHSG dia masih turun 17% minus. S&P-nya plus 6%-an. Dalam data 1 tahun IHSG itu cuma naik 3,6%. S&P naik 30%, 10 kali lipat. Data 2 tahun IHSG cuma naik 4,91%. 2 tahun ini S&P 500 43%. Jadi kita lihat ini trennya senang atau tidak senang. Kalau uang ini ada satu benih, kita anggap supaya orang lebih mudah. Benih ini tentu mau taruh di tanah yang subur kan, supaya lebih bertumbuh, buahnya lebih banyak. Yang lebih ini cepat, salah satu lebih sehat tanah yang subur ini di sektor teknologi dan AI lagi bertumbuh, lagi tren. Kita jangan kehilangan peluang ini. EV, teknologi, bahkan alat-alat militer semua, pesawat terbang semua udah sektor teknologi. Di Indonesia bagaimana, Pak David? Selain data center ya, apakah ada perusahaan-perusahaan yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang related dengan sektor AI dan dunia ini? Belum, setahu saya lihat sih belum ada sih yang bisa melakukan implementasi produksi AI. Mungkin kita lihat di Indosat ya, karena Indosat mereka membeli, nggak salah 5 tahun yang lalu mereka ada beli barang dari Nvidia. Jadi itu proyek nasional mungkin itu. Yang untuk AI nasional sih. Jadi untuk bisa mengikuti perkembangan tren AI dan teknologi dunia adalah salah satunya di Global International Investment ini ya. Itu sekali investasi di Global Sharia Equity Fund itu nilainya berapa? Kalau nggak salah Pak Darmin mungkin bisa sharing sedikit. Minimum startupnya kita bisa itu buka 10.000 US dollar. 10.000 US dollar ya. Setelah kelanjutannya tidak perlu 10.000 lagi. Nextnya top up-nya cukup berapa? 500 US dollar. 500 US dollar ya. Dan kemudian apakah setelah investasi minimal 10.000 dan kalau misalnya ada yang tarik itu nggak boleh di bawah 10.000? Itu masih boleh. Masih jadi boleh bisa cair tapi pertama itu 10.000 tapi setelah itu bebas tarik invest lagi tambah lagi terserah ya, kelipatan 500 US dollar mau 1.000 mau 1.500 bebas. Dan investasi 10.000 ini kalau misalnya ada kenaikan atau berapa persen kemudian mau tarik itu
kita harus buka bank di mana Pak? Enggak, Darmin? kita bisa ditransfer Ke ke BCA, bank Panin, US dan- dollar account kita, Ya. bisa mau transfer ke rupiah account juga bisa. Nanti custody bank yang simpan uangnya itu akan convert sesuai dengan kursnya custody bank, ditransfer mau rupiah atau US dollar. Kalau tidak mau ada masalah kurs, ya bisa transfer ke rekening bank manapun yang US dollar. Yang US dollar ya. Atau malahan banyak nasabah dia repot kalau transfer ke banknya itu kan ada selisih hari kerja. Jadi dia buka satu reksadana US dollar pasar uang di Panin Asset Management. Jadi Langsung transfer ke switchingnya sana ya? same day langsung transfer ke sana. Nanti waktu mau masuk juga same day. Jadi tidak kena biaya transfer banknya. Itu cukup mahal biaya transfer banknya. Ada bank yang charge 10 US dollar, ada yang 50.000, ada yang hitung percentage ya. Kalau kita buka reksadana pasar keuangan di US dollar ini, Ya. dari pencairan global syariah equity fund ini kena biaya berapa persen? Tidak kena. Kalau dia cair sebelum 6 bulan, itu kena 0,5% biaya cairnya. Tapi kalau dia sudah lewat 6 bulan investasinya tidak kena biaya pencairan, tinggal transfer aja ke banknya. Langsung full Ya. transfer ya. Ya. Dan itu kalau transfer ke bank dalam negeri juga bisa ya, dalam bentuk USD ya. Iya, nanti itu biayanya berapa ya? biaya tergantung bank yang transfernya. Sekarang kan bank sudah banyak seperti BCA, Danamon dan sebagainya sudah ada yang bisa rekening dalam bentuk valuta asing Iya, ya. betul. Tinggal prosesnya udah lebih Iya, gampang di sana ya. betul. Jadi salah satu sahabat Tribuners yang bisa untuk investasi di global technology, di AI dan di chip company ya melalui the global syariah Panin Global Syariah Equity Funds ya. Yeah. Di sana bisa kita memilih teknologi daripada kita harus memilih emiten satu-satu di bursa internasional, bursa Amerika itu harus ada izin lagi ya, harus ada izin tinggal, izin Yeah. sekolah di sana baru kita bisa investasi di sana. Dengan mengikuti Panin Global Syariah Equity Funds kita bisa langsung memilih investasi di luar negeri sesuai dengan yang berkembang atau hype saat ini yaitu di bidang teknologi, AI dan sebagainya. Nah, Pak Darmin, ini kan berarti potensinya sangat baik sekali ya. Iya. Ya, potensi karena kita mengikuti arah perkembangan teknologi yang saat ini, dan yang menarik adalah tidak tergantung kepada market China lagi kan. Market China itu berkembang sendiri dan dunia juga berkembang sendiri Ya. kan. Karena seperti Nvidia juga dengan laporan keuangan, laporan penjualan yang tidak ada di China, bahkan Nvidia juga tumbuh dan berkembang Ya. pesat di sana ya. Sebab kita katakan setiap tahun labannya bertumbuh terus, nambah terus. Salah satu indikator perusahaan yang besar adalah labannya bertumbuh terus. Ya. Dan keunggulan kalau kita masuk di reksadana adalah itu bukan objek pajak, clear pajaknya, laporannya. Kita masuk berapa, cairnya berapa, keuntungan dalam, kecuali kita konversi dari US dollar ke rupiah ya, itu ada selisih kursnya, itu objek pajak. Ya. Tapi kalau sepanjang kita pegang terus US dollarnya, tidak ada konversi ke rupiah, misalnya dia untung sejak launching dia masuk, untung 80%, dia masuklah 10.000, sekarang jadi 18.000 sekian, 8.000-an US dollar ini tinggal laporkan di SPT pribadi dia, itu hasil pencairan reksadana, dan itu ada kolom khusus yang bukan objek pajak penghasilan. Langsung udah final. Langsung final. Ya, selesai, gak usah mikirin. Kalau dia invest saham di luar negeri, nanti dia harus lampirkan transaksi, bukti transaksi semua, harus dicek lagi, harus hitung pajaknya kalau dia untung dan sebagainya. Kalau dia pribadi, keuntungannya per tahun digabungkan dengan penghasilan lebih dari 500 juta, itu kena 30%. Kalau lebih dari 5 miliar setahun, 35% kena. Ya, lebih mudah, lebih praktis ya. Investasi di reksadana ini yang Panin Global Syariah Equity Fund ini semua digunakan, pajak juga final, dan kemudian ya tentunya
oleh perusahaan yang mengerti dan terdaftar secara resmi di otoritas, sehingga lebih aman, lebih safe bagi investor di dalam melakukan investasi uangnya, lebih safety, potensi gain juga lebih besar. Ya, mudah-mudahan ini sebagai informasi ya kepada sahabat Tribun dan semuanya. Ini ada sebuah peluang yang sangat baik ke depannya, dan peluangnya juga jangka panjang karena tren dunia saat ini sudah melihat arahnya di sana, dan ini bakalan panjang sekali karena di sektor artificial intelligence dan teknologi ini hampir sudah masuk di berbagai sektor, di pendidikan, di kesehatan, di vehicles, dan di manufacturing. Semua sudah mengarah ke sana, di smart factory, di smart home, di smart device dan sebagainya sudah mengarah ke sana. Jadi sahabat Tribuners, dengan hadirnya Panin Global Syariah Equity Fund ini, reksadana ini akan membantu kita semua membuat menjadi simple ya Pak Darmin ya. Lebih simple untuk investasi, lebih pajak lebih final dan lebih mudah, dan ini salah satu produk unggulan ya. Iya, so kita melihat ada suatu peluang dan semua investor yang investasi selama 2 tahun lebih itu semuanya puas dengan hasilnya, dan pengelola reksadana ini adalah selalu melihat berpihak kepada investor. So investor itu adalah backbone. Investor itu kalau dia senang, dia untung, jadi reksadana dana yang dikelola akan bertumbuh terus. Jadi mereka timnya ini akan bekerja keras bagaimana untuk melakukan yang terbaik untuk investor. Jadi walaupun resiko tetap ada, tapi mereka akan selalu mitigasi. Malahan ada beberapa investor kita yang sudah sejak launching, dia lihat ini kalau mereka sendiri melihat setiap bulan dia ikutin naik turunnya. Selama 2 tahun lebih, cuma pernah sekali itu turun sekitar 11%, ini yang terbesar. Jadi setiap turun 5-6% dia masuk, turun 5%. Jadi dia bilang gak usah pintar-pintar lah bodoh deh. So, dia bilang kalau saya hidup dalam ketakutan, saya kehilangan peluang. Jadi saya harus ambil resiko yang terkalkulasi. Dia mainnya statistik aja. Dia lihat, oh 6% saya naik. Kenapa? Dia bilang ini uptrend. 2 tahun lalu naik, launching, waktu singkat naik 30-an%, 1,3 sekian harganya. Dia salah masuk. Dia tunggu berapa bulan sudah 1,4, 1,5. Dia bilang kalau uptrend itu adalah kita beli harga tinggi, kita punya waktu itu uangnya uang dingin, artinya tidak butuh. Kita punya waktu, market akan apresiasi kita lebih tinggi. Dia akan terjadi kenaikan seiring dengan proses berjalannya perjalanan waktu itu ya. Karena terjadi uptrend, teknologi ini adalah uptrend. Dan sahabat Tribuners, para investor ya, ini ada salah satu reksadana yang sangat luar biasa sekali di internasional, bisa investasi di sana melalui Panin Asset Management, Panin Global Syariah Equity Funds. Pertumbuhannya bagus, tapi sekali lagi selalu ada disclaimer ya. Namun kalau kita cerita bahwa dengan profesional dalam melakukan pemilihan saham dan kemudian mitigasi risiko dan kemudian memiliki otoritas resmi yang menjadi bagian dari otoritas resmi yang bergabung, maka perusahaan-perusahaan ini pasti akan menjalankan fungsinya dengan safe, dengan berpihak pada investor, sehingga tingkat keamanan bisa lebih baik seperti itu. Kita bisa lebih nyaman di dalam melakukan investasi. Baik, luar biasa. Panin memiliki pemikiran dan strategi di dalam investasi yang luar biasa dan sudah teruji, terbukti 2 tahun ini growth-nya luar biasa. Dan sebagai penutup di sharing sesi hari ini, Pak Darmin, untuk para investor. Sebelumnya nanti Pak David sedikit ya. Terima kasih Pak Syanggiat. Jadi sesuatu yang bagus itu harus kita bagikan kepada investor. Jadi orang yang bijak adalah orang yang tahu melakukan diversifikasi investasi, dan salah satu cara investasi adalah
Dari segi currency-nya, mata uangnya kita lakukan diversifikasi. Dari segi negaranya juga diversifikasi. Ini diversi ke negara yang paling maju investasinya, yang kuasain artificial intelligence, teknologi yang paling maju. Kita lihat Microsoft itu udah bertahan puluhan tahun, kita terus pakai terus kan. Apple dan sebagainya, semua inovasi yang baru kita bisa tap in di sana. Dan ini kita bisa juga biarkan uang yang bekerja untuk kita. Kalau kita investasi langsung, kita kan bekerja juga kan, malam-malam pantau, baca riset, kadang salah investasi, bisa stres dan sebagainya. Jadi biarkan uang yang bekerja untuk kita nikmatin uang hasil investasi. So tentu punya resiko. Kalau kita buat alokasi yang bagus, kita sudah punya satu blueprint mau investasi, alokasinya di US dollar berapa, alokasi di sini berapa, ya tentu akan lebih mudah bagi kita. Kita akan bisa tidur dengan enak, dengan enak. Sip, ya. Silakan tambahan Pak. Mungkin saya David? lebih ke untuk lebih stress free dan nggak usah terlalu pikir-pikir terlalu rumit. Jadi kita indexingnya melalui S&P 500 Syariah untuk orang Indonesia, supaya melalui Panin Global Syariah Equity Fund ini kita bisa siapkan emergency fund 6 bulan, kemudian kita bisa diversifikasi melalui reksadana tersebut, insight ini. Jadi kita bisa melakukan pelaksanaan keuangan yang lebih gampang lah, untuk ke depan kita bisa retire dengan aman. Terima kasih. Thank you Pak David, Thank you, Pak Pak Henget. Darmin, luar biasa ya. Sahabat Tribuners, ya tentunya edukasi tentang pasar saham, pasar reksadana, Panin Sekuritas dan Aset Manajemen ini selalu memberikan edukasi. Pastikan investasi Anda bersama Panin Sekuritas dan Panin Aset Manajemen, mari tumbuh bersama Panin. Sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami. Nantikan lagi Inspiration and Solution di berbagai sektor, termasuk di sektor keuangan ini, yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Very good.